Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati mempersembahkan video edukasi mengenai pentingnya latihan pada pasien stroke. Video ini dipersembahkan oleh tim fisioterapi dari Rumah Sakit Fatmawati. Dan inilah tim fisio kami. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu stroke? Stroke merupakan penyakit yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Berikut ini adalah penjelasannya. Apa itu stroke? Menurut WHO, stroke adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah yang kaya oksigen menuju otak. Secara garis besar, stroke disebabkan karena pecah dan tersumbatnya pembuluh darah di otak. Data WHO tahun 2012, stroke menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah HIV/AIDS. Fakta stroke dari CDC menunjukkan bahwa 20 warga Amerika, 1 diantaranya meninggal karena stroke. Yang berarti bahwa setiap 4 menitnya akan ada 1 orang yang meninggal karena penyakit tersebut. Kenali 3 ciri tanda utama stroke. Yang pertama, adanya kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi bagian wajah. Tidak berdayanya penderita mengangkat salah satu lengan, dan tidak lancarnya penderita pada saat berbicara. Jika Anda melihat orang di sekitar Anda mengalami 3 tanda utama stroke, segera hubungi 118 untuk memanggil ambulans, kemudian bawa ke rumah sakit dengan unit stroke. Tindakan ini hendaknya dilakukan sebelum 3 jam. Semakin lama Anda melakukan tindakan ini, maka akan semakin banyak kerusakan pada otak penderita. Stroke dapat dicegah. Kurangi resiko stroke dengan penyakit jantung dan melakukan check-up berkala meliputi kontrol hipertensi, kontrol berat badan, apakah saya punya penyakit jantung, apakah saya kolesterol dan diabetes, atau apa saya memiliki gangguan pada pembuluh otak. Cegah sebelum terlambat dengan bergaya hidup sehat. Kurangi konsumsi alkohol. Kurangi kebiasaan merokok. Olahraga ringan seperti jalan sehat 30 menit setiap hari. Berpikir yang positif. Tidur yang cukup, dan konsumsi diet sehat. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor risiko, tanda, dan gejala dari stroke lainnya. Ada 2 faktor penyebab stroke, yaitu resiko medis dan resiko perilaku. Faktor risiko medis yang menyebabkan atau mempengaruhi atau memperparah stroke antara lain hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol, arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah, gangguan jantung, diabetes, kemudian riwayat stroke dalam keluarga, faktor keturunan, dan migrain, sakit kepala sebelah. Menurut data statistik, 80% pemicu stroke adalah hipertensi dan pengerasan pembuluh darah. Faktor lainnya adalah resiko perilaku yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas gerak dan obesitas. Salah satu pemicunya juga suasana hati yang tidak nyaman, seperti sering marah tanpa alasan yang jelas. Ada 7 tanda-tanda utama yang harus dimengerti dan dipahami agar Anda waspada terhadap serangan stroke. Yang pertama, rasa bebal atau mati mendadak atau kehilangan rasa dan lemas pada muka, tangan, atau kaki, terutama pada satu bagian tubuh saja. Yang kedua, rasa bingung yang mendadak, sulit bicara, atau sulit mengerti. Yang ketiga, satu mata atau kedua mata mendadak kabur. Yang keempat, mendadak
sulit berjalan, terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Yang kelima, mendadak merasa pusing dan sakit kepala tanpa diketahui sebab musababnya. Yang keenam, rasa mual, panas, dan sangat sering muntah-muntah. Yang ketujuh, rasa pingsan mendadak atau merasa hilang kesadaran secara mendadak. Mencegah penyakit stroke, yang pertama adalah atasi dan kendalikan stres serta depresi. Yang kedua, lakukan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Apa pentingnya latihan pada pasien stroke? Pertama, mempercepat proses pemulihan. Yang kedua, mengurangi gejala sisa. Apa saja gejala sisa pada pasien stroke? Yang pertama, wajah mencong. Yang kedua, bahu turun. Yang ketiga, pola postur seperti ini. Dan yang keempat, pola jalan seperti di video ini. Kesimpulannya, latihan ini sangat diperlukan untuk membantu proses pemulihan agar pasien dapat segera melakukan aktivitas sehari-hari dengan meminimalkan gejala sisa dari stroke itu sendiri. Sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat.